Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para pejuang CPNS yang kali ini sudah hadir ya di pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Dan pada malam nanti hari ini kita sama-sama pejuang berjuang bareng-bareng gitu. Jadi agar bisa lolos untuk di CPNS tahun ini. Jadi sebelum masuk ke materi atau pembahasan pada malam hari ini, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gustav, saya juga mantan pejuang ya, ex pejuang CPNS di tahun 2024. Dan saya juga merupakan alumni dari Dolphin Brain. Jadi saya sama, posisinya sama dengan kakak-kakak semua yang ada di sini. Gitu, jadi sama-sama alumni nih. Nah, saya pengen ketika kita sudah sama rasa, sama kondisi, nah saya pengen kakak-kakak di sini juga merasakan nih dengan posisi baru yang sama dengan saya juga, yaitu sebagai CPNS, ex pejuang CPNS yang berarti sudah melewati fase-fase sebagai pejuang. Ya, saya merasakan CPNS di tahun 2024 sebagai posisi jabatan fungsional ahli pertama pengendalian ekosistem hutan. Itu di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi berada di OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan di sini saya minta, saya harap juga kepada kawan-kawan, kakak-kakak kalian sekalian, kita seperti yang kata saya bilang ya, di sini ada kutipan, we can master anything as long as we stay focused on it. Jadi sebenarnya ketika kita fokus pada satu hal, dan itu kita terus-menerus kita coba, terus-menerus kita pelajari, insya Allah ya kakak-kakak sekalian, insya Allah itu pasti bisa kita lewati, bahkan kita bisa menjadi masternya. Syaratnya tadi, kita fokus dulu. Nah, harapannya, sedikit pesan dari saya sebelum mengawali kelas pada malam hari ini, kita fokus dulu untuk lolos di CPNS tahun ini gitu. Karena fase terakhir kita, fase final kita ya saat ini, kawan-kawan. Jadi di sini harapannya kalian bisa fokus untuk bisa lolos SKB. Kalian sudah berjuang ya di administrasi ya dengan drama-drama di administrasi ya, materai online, materai offline ya pasti pernah merasakan. Lalu sudah lolos, dinyatakan lolos, lewati tahap administrasi, lanjut ke SKD. SKD pun perjuangannya saya katakan tidak mudah karena berjuang, beradu bersaing dengan berbagai macam pejuang lainnya tentunya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah puji syukur kakak-kakak sekalian bisa berhasil di posisi ini kak. Kalau saya ingat pesan dari mentor saya dulu di Dolphin Brain itu, eh, saya ingat betul bahwasanya ya total kita harus maksimal, semua kita kerahkan tenaga, materi, waktu, dan kita fokuskan untuk lolos di SKB agar bisa kita santai-santai setelah kita lolos. Dan alhamdulillah ternyata benar. Saya berjuang full 1 bulan untuk persiapan SKB. Saya fokus untuk SKB. Akhirnya ya saya bisa rasakan sekarang saya tinggal santai-santainya aja. Tanda kutip ya santainya, tapi tetap bekerja ya. Oke, itu saja perkenalan singkat dari saya. Tidak perlu panjang lebar. Kita langsung ke materi pada malam hari ini. Sebelum ke materi, saya ada sedikit game mungkin ya. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada 3 pertanyaan dari saya. Nanti mungkin bisa dilakukan. Jadi harapannya on cam semua ya. Jadi tidak ada yang on cam. Saya pengen lihat nih kakak-kakak ganteng dan kakak-kakak cantiknya nih seperti apa gitu. Jadi kita bisa saling kenal. Nanti dari saya sudah kenalan, nanti saya minta satu persatu dari para menti itu berkenalan agar kita lebih enak nih untuk belajar ke depannya. Oke, silakan on cam yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, setelah on cam ada 3 pertanyaan dari saya dan tolong dijawab ya. Untuk game yang pertama, kita harus lakukan dengan cepat ya. Jadi kita cepat-cepatan. Nanti yang tercepat akan dapat sesuatu lah dari saya. Sesuatu nggak harus uang ya kak ya. Jadi bisa tips atau trik nanti dari saya khusus. Oke, untuk pertanyaan pertama, simpel aja.
Tolong ambil benda yang ada di sekitar kalian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sip. Apa aja nih bendanya? Wah, aneh-aneh ya. Oke, sudah dapat semua ya bendanya ya. Oke, oke untuk yang kedua, game kedua, saya minta kalian untuk menulis sesuatu di chat ini. Saya pengen lihat yang paling pertama ya. Apa yang dipikirkan kalian tentang CPNS? Oke, satu, dua, tiga, empat. Wah, sudah banyak nih di kolom chat ya. Wah, sulit. Wah, sedih, senang. Wah, oke. Komentarnya banyak ya. Ya, jadi itulah game singkat dari saya. Ya, jadi harapannya di sini kita tidak usah tegang-tegang ya, kakak-kakak sekalian. Di sini kita santai aja, belajar bareng. Ya, saya pernah merasakan di posisi kalian dan saya harap dengan saya pernah merasakan tersebut dan saya sudah melewati tahapan tersebut, saya bisa sharing-sharing berbagi dan semoga yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak sekalian. Hebat-hebat nih tadi kakak-kakak sekalian nih. Nomor 6, nomor 10 dikerjakan hampir 100% betul ya. Sip, sudah mulai mantap nih, sudah mulai encer nih, ya kan? Pemikirannya sudah mulai encer nih. Kita next ya, kita coba kerjakan lagi soal nomor 11 sampai ke 15. Harap tetap fokus. Kita mulai dari soal nomor 11 dulu. Taman Nasional Kerinci Sebelat terletak di provinsi berikut. Kecuali, wah ini kecualinya kecil nih hurufnya nih. Jangan sampai terkecoh ya kakak sekalian ya. Ayo, Taman Nasional Kerinci Sebelat terletak di provinsi berikut. Kecuali, kok aneh ya? Aneh ya, Taman Nasional Kerinci Sebelat terletak di provinsi berikut. Kecuali, berarti ada berapa provinsi gitu kan? Ayo, silakan dijawab. Oke, sudah? Sudah dijawab ya? Oke, kita next ke soal nomor 12. Ayo kita sikat semua nih soal ini seperti di step-step sebelumnya. Nah, ini soal nomor 12. Taman Nasional Bunaken terkenal dengan taman lautnya. Lokasinya, ya jadi masih lokasi ya. Nah, Taman Nasional Bunaken itu sudah mungkin tidak terdengar asing di telinga kita. Ya, walaupun kita nggak pernah ke sana, tapi pasti sudah pernah mendengar ya. Betapa cantiknya tuh laut dari Taman Nasional Bunaken. Tapi ada di mana? Silakan jawab. Oke, sudah dijawab, kakak-kakak. Oke, sudah. Mungkin bisa kasih reak ya, yang sudah menjawab semua, kasih jempolnya atau senyumnya. Oke, sudah direak ya. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini nomor 13, Taman Nasional Alas Purwo itu berada di wilayah. Nah, Alas Purwo. Ini Purwo ini ada kata kunci di situ ya. Oke. Bisa harusnya teliti tuh, jeli tuh harus. Silakan dijawab. Ada 5 pilihan yang bisa kalian jawab, bisa kalian pilih. Sudah? Coba reaksi lagi. Oke, jempol-jempol sudah semua. Next ya kita ke soal nomor 14. Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai berada di. Nah, ini dari namanya nih udah kelihatan nih bahasa mana nih, ya kan? Bahasa agak ke daerah-daerah timur nih, ya kan? Silakan dijawab. Nah, ini ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Timur. Ayo, jawab. Oke, sudah dijawab semua. Satu soal lagi ya. Baru akan kita bahas setelah kalian kerjakan soal nomor 15. Nah, ini dia soal nomor 15. Taman Nasional Kepulauan Seribu masuk wilayah administrasi. Wah, mudah ini harusnya. Mudah ini. Kepulauan Seribu. Itu ternyata taman nasional, guys. Gitu ya, kakak-kakak sekalian ya. Jadi itu taman nasional ternyata, Kepulauan Seribu itu. Bukan hanya wilayah saja gitu. Kan diresmikan menjadi sebuah taman nasional. Berada di mana? Silakan dijawab.
Oke, kalau sudah dijawab semua, kita akan lanjut ke pembahasan soal dari nomor 11 sampai ke nomor 15. Oke, lanjut ya. Soal 11 terlebih dahulu. Kita lihat, di sini ada pertanyaan Taman Nasional Kerinci Sebelat terletak di provinsi berikut, kecuali. Nah, ini lumayan besar nih wilayahnya Kerinci Sebelat nih. Kita lihat ya, kecuali di Aceh. Nah, jadi gampang tadi seperti yang saya bilang, kelinci sebelat itu ada di Sumatera Barat, di Jambi, gitu kan, ke bawah gitu. Ke Aceh tuh dia punyanya Leuser, gitu. Aceh sama Sumatera Utara, gitu. Itu ada Taman Nasional Leuser. Nah, ini untuk kelinci sebelat itu ada 4 provinsi: Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Oke, ini harus dihafalkan ya. Nanti gampang untuk menghafalkan Taman Nasional ini sudah tersedia di materi, ada di Dolphin Brain juga. Jadi Dolphin Brain tidak hanya menjadikan soal-soal menarik, soal-soal yang tanda kutip apa ya, mendekati gitu kan dari soal-soal CPNS, SKB. Ada juga materi-materi di sana yang bisa kalian hafalkan. Di situ sudah dibuatkan Taman Nasional per wilayah gitu kan. Jadi misalnya Taman Nasional, nanti saya tunjukkan deh. Kita lanjut dulu ya, bahas ini. Lanjutnya tadi nomor 12. Nanti saya tunjukkan ya untuk materinya. Oke, di sini taman, belum ya, sebentar. Kita tunggu. Untuk di nomor 12, Taman Nasional Bunaken, terkenal dengan Taman Lautnya. Lokasinya di mana? Di Sulawesi Utara. Itu dekat kota Manado. Itu kalau nampak di peta itu, Sulawesi itu ada di bagian utara tuh. Gitu. Jadi harus dihafalkan tuh letak-letak. Kalau saya dulu caranya sajikan peta, ya kan? Ya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa, lalu sajikan list taman nasionalnya. Nah, nanti di sana kan kalau saya tipe visual ya, mungkin kakak-kakak ada yang tipe visual, tipe mendengar audio gitu kan untuk cara belajar. Kalau saya tipe visual, jadi saya coba kayak gitu. Di sini ada peta, di sini ada list taman nasionalnya. Jadi ketika di sini, oh Bunaken ada di Sulawesi Utara, oh ada di sini. Jadi lebih mudah diingat gitu. Kalau kita daripada ngapalkan tulisan, kalau saya itu POV saya, tapi terserah dari kakak-kakak sekalian, enaknya belajar dengan cara yang bagaimana. Oke, lanjut untuk ke soal nomor 13. Kita tunggu untuk soal nomor 13. Nah, ini dia. Kita soalnya. Taman Nasional Alas Purwo berada di wilayah Jawa Timur. Ini kan ada Alas Purwo. Purwo ini kan ya istilahnya kayak nama orang yang kejawa-jawaan gitu kan ya. Ya ada apa namanya nama orang namanya Joko Widodo gitu kan. Nah itu kan ada O-nya Prabowo ya kan. Ada O-nya itu kalian harus teliti juga tuh di situ gitu. Jadi jangan lihat kayak opsi ini kayak Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara ini udah bisa langsung diseleksi. Oh ini bukannya jawabannya. Jadi antara Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Oke, itu trik-trik kecil cuma sangat membantu itu Kak. Gitu ya. Oke, lanjut ya kita ke nomor 14. Nah, ini tadi untuk nomor 14 Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai itu berada di mana? Berada di Sulawesi Tenggara. Ini jujur saya ketika buat soal ini memang saya buat untuk tanda kutip sulit ya, levelnya naik daripada soal-soal sebelumnya. Karena untuk taman nasional yang berada di daerah timur, bagi saya pribadi itu agak sulit menghafalkan karena namanya ya ini bisa kalian lihat. Ini salah satu contoh nama taman nasional. Rawa, Aopa, Watumohai. Nanti ada lagi namanya lebih panjang lagi gitu. Itu bagi saya sih agak sulit gitu kan bahasanya bahasa ketimuran. Tapi gampangnya ketika ketemu soal yang seperti ini itu pasti ketika dia ada nama taman nasional berbau timur kosakatanya itu bisa langsung kita pilih opsi yang bagian timur gitu. Itu lebih kunci mudahnya.
Oke ya, next ya. Kita ke soal berikutnya. Oh, sorry, ini ke soal 14 ya. Kita next lanjut ke soal terakhir. Nah, ini dia. Ini gampang sih harusnya ya. Taman Nasional Kepulauan Seribu masuk wilayah administrasi DKI Jakarta. Itu kalau di dalam peta, DKI Jakarta masuk di Pulau Jawa. Nah, Pulau Seribu itu di atasnya tuh. Dia mau ke arah Kalimantan, ya, Pulau Kalimantan yang besar tuh. Nah, di situ ada kumpulan gugus-gugus kepulauan seribu. Ya, itu ada di administrasi DKI Jakarta ya. Gitu. Nah, itu dia soal pembahasan soal nomor 11 sampai 15. Next, kita kerjakan dulu soal nomor 16 sampai ke 20, baru kita bahas lagi. Oh ya, tadi saya sudah menjanjikan ya terkait masalah materi. Saya kasih sedikit aja. Nah, ini dia. Nah, ini dia contoh materi yang sudah disiapkan oleh Dopin Brand. Nah, di sini sudah kita klasifikasikan agar lebih mudah untuk dihafalkan daftar taman nasional yang berada di Indonesia. Gitu. Ini akan kita terus update karena biasanya ada penambahan-penambahan taman nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi sementara ini jumlah yang paling terupdate. Nanti kalau misalnya ada update lagi kita akan tambahkan lagi. Nah di sini ada Bali, kelompok Bali dan Nusa Tenggara. Nah ini saya sertakan tahunnya juga. Ini tahun ditetapkannya ya. Nah ini dia ada Bali Barat, Gunung Sani, Kelimutu dan lain-lainnya. Bisa kita kalian baca. Kalau di Kalimantan, nah ini ada juga. Lalu nanti di kelompok Jawa dan Maluku, nih bisa dilihat ini Jawa agak banyak ya. Terus ada lagi di daerah Sumatera dan Sulawesi. Nah, ini PR kalian lagi. Nah, ini nanti buat PR di rumah. Jadi ya ini mau dikerjakan atau enggak ya terserah ya karena kita tidak ada PR sebenarnya. Cuman bagi saya biar lebih mudah cara menghafal itu adalah ini walaupun sudah disediakan seperti ini harus ditulis. Karena berdasarkan penelitian yang saya baca, katanya ketika kita menulis itu 70% lebih mudah diingat gitu. Timbang kita hanya membaca. Dan nanti ini bisa kalian tulis juga begini. Ini kan contoh kita Kalimantan. Kalimantan ada 8 taman nasional. Nah, kalian coba di sini ditulis nih di belakangnya. Tulis misalnya Betung Kerihun ini di Kalimantan mana, Bukit Baka, Bukit Raya ini di Kalimantan mana. Nah, itu sangat membantu tuh. Gitu. Jadi sudah kalian klasifikasikan per pulau, lalu kalian klasifikasikan per provinsi. Oke, gitu aja. Yuk kita lanjut kerjakan soal lagi. Tadi sudah sampai nomor 15, kita lanjut ke nomor 16 sampai ke 20.